Les animaux de toutes les chattes, ça parle mal 2018, je sais pas ce qui. Bonjour, bertemu lagi dengan Mademoiselle Ezra di pertemuan kita yang kedua. Pertemuan kita yang pertama akan membahas tentang le numéro atau penomoran di unité 4, di unit 4. Dan sekarang kita akan membahas materi tentang l'adjectif démonstratif et l'adjectif qualificatif di unité 5 atau unit 5. Untuk yang pertama, Mademoiselle akan menjelaskan materi l'adjectif démonstratif. L'adjectif démonstratif adalah adjektiva yang berfungsi untuk menunjuk suatu benda atau orang yang berada di dekat ataupun yang jauh dengan kita. Adjektif demonstratif juga bisa kita gunakan untuk menunjuk suatu periode waktu yang dekat atau yang sedang berjalan sekarang. Dan adjektif demonstratif juga harus disesuaikan dengan nomina yang ditunjuknya. Terkait jenis kelamin, le genre, apakah laki-laki atau perempuan, dan juga jumlahnya, apakah tunggal atau jamak. Adjektif demonstratif dalam bahasa Perancis yaitu pertama ada se, yang kedua set, yang ketiga set, yang keempat se. Se itu untuk nomina maskula tunggal yang terdiri dari huruf konsonan. Lalu untuk set itu nomina maskulang yang dimulai dengan huruf vokal atau hamwet. Sekedar tambahan, huruf vokal dalam bahasa Prancis mungkin hampir sama dengan bahasa Indonesia, yang terdiri dari A, I, E, U, dan H atau H. Sedangkan set untuk nomina femina tunggal. Dan ses itu untuk nomina maskula atau femina yang berjumlah jamak. Contoh ces garçons, kita akan buat kalimatnya seperti ces garçons est gentil, yang artinya anak laki-laki ini baik. Contoh cet hôtel, kita akan buat kalimatnya seperti je veux dormir dans cet hôtel, yang artinya saya ingin tidur di hotel ini. Contohnya cette maison, kita akan buat kalimatnya seperti cette maison est belle, yang artinya rumah ini sangat indah. Contohnya ce poto, kita akan buat kalimatnya seperti je regarde ce poto, yang artinya saya melihat foto-foto ini. Attention, perhatikan, l'adjektif demonstratif selalu diletakkan di depan nomina yang ditunjuknya. Dan l'adjektif demonstratif se tidak berubah menjadi set jika menunjuk pada nomina maskula yang diawali dengan huruf H aspiré, seperti pada se iro. Selanjutnya, Mademoiselle akan menjelaskan tentang l'adjektif kualifikatif. L'adjektif kualifikatif adalah jenis kata sifat yang menjelaskan tentang karakteristik suatu nomina atau benda. Dan l'adjektif kualifikatif memiliki dua fungsi gramatikal di dalam kalimatnya, yaitu epitets dan atribut. Berikut akan Madam jelaskan. Epitet diletakkan sebelum atau sesudah nomina dan menjadi bagian dari kelompok nomina. Dan atribut diletakkan setelah verba yang dikonjugasi dan menjadi bagian dari kelompok verba. Epitet, kita bisa melihat kalimatnya il a un grand projet, yang artinya dia laki-laki punya sebuah proyek yang besar.
kita bisa perhatikan grong di kalimat tersebut masih menjadi bagian nominanya, yaitu grong projet. Untuk atribut, kita bisa melihat kalimatnya son projet est grand. Kita perhatikan grongnya berada di akhir kalimat dan grongnya itu sudah berubah menjadi bagian dari verba. Adjektif kualifikatif yang berfungsi sebagai epitet yang digunakan untuk menyatakan la nationalité atau kewarganegaraan, le couleur atau warna, le goût atau rasa, l'apparence atau penampilan, dan le style atau gaya diletakkan setelah nomina. Perhatikan contoh kalimat dalam tabel di bawah ini. Kita lihat yang pertama, untuk mengungkapkan epitet kewarganegaraannya, kita letakkan setelah nominanya. Elle correspondant anglais, yang artinya dia perempuan seorang wartawan Inggris. Selanjutnya, yang kedua, epitet colornya kita letakkan juga setelah nomina. Kita bisa lihat kalimatnya, Louis a donc pantalon gris, yang artinya Louis memiliki celana abu-abu. Kita perhatikan adjektif kualifikatif yang berfungsi sebagai epitet yang lebih sering diletakkan di depan nominanya atau sebelum nomina. Tadi awal kita epitetnya itu berada sesudah nomina atau di belakang nominanya. Kita perhatikan contohnya. A. Martin a une petite maison. Martin memiliki rumah kecil. Petite maison, kita perhatikan yang petitnya. Dia berada di depan nominanya. Selanjutnya, son patron est un bon homme, yang artinya bosnya seorang pria yang baik. Selanjutnya, mon frère dîne avec sa belle amie, yang artinya saudara laki-lakiku makan malam dengan temannya yang cantik. Dan selanjutnya, penggunaan adjektif kualifikatif harus disesuaikan dengan nombre dan genre nomina yang menjadi bagiannya. Adapun aturan penyesuaiannya secara umum bisa kita perhatikan. Yang pertama, jika nomina yang menjadi bagiannya adalah nomina maskula tunggal, adjektif kualifikatifnya tidak mengalami perubahan, artinya tetap. Yang kedua, jika nomina yang menjadi bagiannya berjenis femina tunggal ditambah huruf E pada akhir adjektif kualifikatifnya. Yang ketiga, jika nomina yang menjadi bagiannya berjenis maskula jamak ditambah huruf S pada akhir adjektif kualifikatifnya. Yang keempat, jika nomina yang menjadi bagiannya berjenis femina jamak ditambah huruf ES pada akhir adjektif kualifikatifnya. Untuk memperjelas penggunaan tadi, kita perhatikan contoh kalimat berikut. John est un grand acteur. Karena berjenis kelamin maskula tunggal, jadi adjektif kualifikatifnya tidak mengalami perubahan di grongnya. Sedangkan untuk femina tunggalnya dia mengalami perubahan jadi grons, ada E di belakangnya. Dan untuk maskula jamaknya dia mengalami perubahan yaitu ditambah S jadi grons. Lalu untuk femina jamaknya dia mengalami perubahan menjadi S. Oke. Merci, à bientôt.